Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik lagi di acara 12 Malam Podcast dengan gue Ivan. Gue Sita. Podcast yang membahas tentang hal-hal horor. Yoi, gue pada kesempatan hari ini Iya. kita kedatangan tamu lagi yang benar-benar boom banget sih sebenarnya. Dia tuh gue kenal dia dan dia juga udah lumayan. Dia tuh penyanyi gitu. Dia mainnya di musik ya? Musik banget sih Iya. Bisa dibilang gitu. Sebelum kita mulai nih, kita perkenalan dulu. Iya, ya, perkenalan Lu dulu. belum kenal, lu kan? Gue udah kenal. Iya, gue juga Namanya belum Okta. kenal. Oh, namanya Okta, gue Sita. Kok jadi gue yang lain? Sorry. Oke, sebelum kita mulai, gue pengen nanya dulu sama Mas Okta nih tentang kisi-kisinya yang pernah dialamin tentang hal-hal horor gitu. Halo, sebelumnya nama gue Okta. Gue di sini mau menceritakan rumah gue sendiri yang di lantai 2-nya gak kepake selama 19 tahun, tapi gue tempatin. 19 tahun ya? 19 tahun. Ya lu bayangin deh, coba 19 tahun rumah lu tapi atasnya itu emang tingkat 2 ya, emang tingkat Tingkat 2 dan itu gak ditempatin. Umur gue sekarang 22. Berarti Pas SD-an ya? masih kecil banget. Dan di situ lu benar-benar kayak ngalamin hal yang berdampak banget buat keluarga lu atau yang gitu ya? Iya, keluarga sampai warga sekitar gue juga terdampak. Oke, sebelum kita mulai ke topik yang bakal dibahas sama si Mas Okta dan dia ceritakan, alangkah baiknya kalian mendukung kita dengan cara subscribe, komen, dan like. Dan jangan lupa di-share. Dan kalian juga jangan lupa nyalain tombol notifikasinya biar kalian tahu kalau kita udah upload. Iya, benar banget. Jadi gue mau ceritain pengalaman gue di rumah gue sendiri. Jadi gue tinggal di daerah Serengseng Sawah di Gang Jambu, di dekat, kalau orang-orang tahu paling di dekat kolam renang Batu ya. Ya betul. Di situ. Jadi gue itu rumah peninggalan kakek sama nenek gue. Oke sama ya. Jadi gue ceritain awal hal mistis yang gue pernah dengar. Jadi ketika gue masih tinggal di Tebet, abang gue pernah nginep di rumah kakek gue, namanya cucu ya, ketemu kakek yang selalu nginep. Dulu tuh belum ada yang namanya BBM, WhatsApp atau apapun itu, jadi pakai telepon genggam. Jadi ketika tangga gue udah nggak dipakai, jadi awalnya itu emang kamar om gue, tapi mungkin karena om gue sama kakek gue nenek gue pengen lebih dekat makanya pindah kamar. Dari 2002 itu kamar udah nggak dipakai di atas. 2002. Jadi awalnya abang gua dia telepon sama pacarnya, ngebokinnya sekitar jam 12:30. Cukup lama lah teleponan. Posisinya almarhum kakek gua lagi tidur di kamar. Ketika dia teleponan, have fun gitu ya kan, senang-senang. Dia sempat nengok ke kiri. Jadi itu tangganya di kiri dia. Lagi teleponan, dia madep ke kiri begini. Tapi belum sadar. Masih telepon lagi, pas lihat kiri lagi kayak diengehin gitu. Itu di tangga, beberapa tangga, anak tangga. Jadi tuh hantunya pegang dengkul terus ngatin abang gua ke bawah begini. Oh damn. Abang gua langsung lari dan ini bener-bener parah. Almarhum kakek gua tuh ditibanin sama abang gua karena saking paniknya. Itu bener-bener nyata, bentuknya kayak manusia. Oh udah berbentuk manusia? Iya, bentuknya kayak manusia, warnanya hitam gelap banget. Terus ya ditibanin kakek gue dengan secara refleks. Mungkin abang gue umuran SMP atau SMA ya, gue masih kecil banget. Terus ya kakek gue yang namanya kalau orang lagi tidur ditibanin ya Kaget pasti ya. marah. Pasti marah. Kaget juga, marah-marah, udah marah-marah. Itu pertama kali gue tahu rumah itu. Akhirnya gue pindah dari Tebet ke Gang Jambu. Tinggallah gue di situ sekitar umur 8 tahun lah, 4 SD, kelas 4 SD. Dari situ hal-hal mistis pernah gue, jadi lagi ada argumen sekeluarga gue sama om gue. Jadi posisinya di halaman depan, om gue madep ke gerbang rumah gue madep ke dalam rumah. Dan posisi itu di depan ada keluarga gue, tapi di dalam kamar bilangnya.
Jadi ceritanya gue masih bocah, ngadu lah gitu. Gue ngadu itu beneran real. Jadi itu ada kaca pantulan hitam, berhenti, lari cepet nih. Dia berhenti ke depan gerbang gue, terus jalan lagi cepet. Gue pikir yang gue alami cuma gue sama om gue, ternyata keluarga gue yang di dalam, cahayanya mantul ke dalam. Gue tuh orang yang nggak bisa dibilang nggak terlalu percaya sama hal kayak gitu nih. Tapi dari kecil-kecil ya namanya harus mindsetnya, harus circle kita yang percaya sama gitu nih, kita harus inilah handle gitu ya. Betul, 50-50. Dari situ gue langsung yang gue kaget, gue shock gitu. Gue ngobrol sama om gue kayak, om lihat gak? Iya tadi ya gitu. Apaan? Hitam kan? Iya beneran, sumpah. Itu om gue masuk, keluarga gue juga yang tadi ya tak begitu. Jadi rame. Jadi tuh yang ngeliat bukan 1-2 orang, benar-benar sekeluarga, hampir sekeluarga gitu. Beberapa lebih dari 2 orang ngeliat. Ya dari hal kayak gitu. Oke. Terus gue next, pokoknya itu selama gue tinggal di situ tuh atas nggak pernah dipakai sama sekali. Buat kamar aja enggak. Gokil pokoknya. Jadi di atas sih buat kayak barang-barang kayak gudang lah ya. Betul, Iya, gudang yang- bisa dibilang. Ada piring lah, ada bekas barang-barang dulu lah, segala macam baju, mungkin baju udah lama. Taruhnya di atas gitu. Betul. Dan itu nggak pernah diurusin. Bukan kita nggak bisa, maksudnya kita udahlah biarin aja, kita emang di bawah, emang orangnya segini aja gitu. Dan selalu kamar itu cuma dilampuin di kamar tengah, cuma kamarnya enggak. Di ruangan tengah doang dilampuin, biar untuk ada penerangan aja di situ. Oke, next gue pernah ngalamin hal yang sebenarnya di luar nalar, tapi ini bener-bener menyangkut banyak banget orang. Jadi waktu itu gue udah cukup dewasa lah, yang udah SMK mungkin. Gue lagi di luar, posisi di telepon sama nyokap. Jadi yang kejadian ini abang gue sendiri. Gue ditelepon sama nyokap, kalau abang gue katanya jatuh. Gue bingung jatuhnya kenapa ya. Yang nolongin warga sekitar tetangga gue. Gue datang dengan hal yang kayak gue nggak percaya ya sama hal kayak gituan. Terus gue datang, benar sumpah, itu di rumah gue ada RT, Ustadz, orang pinter dari Citayam, kalau boleh tahu namanya Elang. Dan ada temen gue sendiri, bokapnya juga orang pintar. Itu banyak banget, sumpah. Gue sampai yang kayak digerebek, ngerti sih lu, kayak gue ada kasus Sesuatu. Iya betul. Iya, ngerti. Rame banget rumah gue, rame banget. Terus akhirnya gue masuk ke dalam, gue liatin abang gue posisi lagi tiduran. Katanya digotong sama warga 3 orang, 1 cewek 2 cowok. Ya, jadi digotong dari itu. Abang gue sempet ke warung, ada yang ngedorong. Abang gue yang begini didorong, hitam lagi, hitam nih, bayangannya hitam gitu. Si sosok yang pertama. Gue kalau itu kurang tahu, kayaknya sih ini lebih gede ya. Karena kan abang gue yang ngalamin dari dulu aja udah ngeliat hitam dari rumah gitu. Didorong, abang gue jatuh. Pokoknya ditolongin sama warga, gue pulang ke rumah. Posisi di situ gue yang agak, ini kenapa sih rumah gue gitu? Lo harus ngapain sih gue udah kesini gitu? Iya, Gue beneran pasti. yang penasaran. Di situ ada, di ruang tamu gue ada RT, Pak RT gue, Ustadz, sama orang pintar yang dari Citayam. Nah, bertiga itu ngomong. Pertama dari Ustadz. Jadi ada sosok lah yang tempelin abang gue. Itu dari Ustadz. Yang nempel sama lu. Iya. Kalau dari orang pintar dari Citayam itu dipanggil sama tetangga gue, dijemput ke Citayam. Kayak mungkin kepercayaan dia, Iya. orang saktinya dia gitu. Dan itu ternyata di atas rumah gue yang selama 19 tahun gak dipakai. Itu 19 tahun. Itu mereka buat pesta di atas. Kerajaannya ada di tetangga gue, atasnya juga nggak dipakai gitu. Jadi tempat gue itu buat pesta, kumpul-kumpulnya mereka. Itu kata orang pintar dari Citayam. Oke. Jadi abang, kalau dari masukan dari orang pintar dari Citayam, emang ada rajanya.
ada rajanya, tapi yang lebih galak, yang lebih jahat itu Tante K. Bahasa gue Tante K. Si Iya. kuntilanak. Betul. Tapi lebih gilanya lagi kalau yang gue cari tahu warnanya merah. Oh shit. Itu mereka ya, itu si orang pintar dari Citaim ngomong sama gue, terus gue yang hal yang kayak oh gitu. Gue tetap yang hal nggak percaya gitu. Cuman emang gokil banget, gila sampai warga gue pada dateng gitu kan. Anjing kayak apaan tahu gitu udah. Itu Tante K. Dia sampai jadi sambil ngeliat ke atas sambil nunjuk ke atas dia. Dia lagi uncang-uncang kaki. Kita semua warga termasuk gue ngeliat begini nih. Ya kita kan nggak bisa ngeliat ya, cuman kayak beneran emang ada. Posisinya emang gerah, sumpah. Posisinya emang gerah. Panas ya. Banget. Dari situ gue tetep yang, nah si orang pintar di Citaim itu nunjuk gue, dia ngobrol sama nyokap. Kalau gue itu agak berani, yang jadi penunggu yang di rumah gue yang di atas gak pernah mau gangguin gue. Gak tahu kenapa sumpah. Untuk secara agamais abang gue paling kuat daripada gue, paling rajin daripada gue gitu kan. Agamais ya, maksud kayak sholat ngaji gitu, jauh sama gue. Abang gue lebih rajin gitu, tapi cuman abang gue yang diganggu. Akhirnya gue ke atas kan gue sama orang pintar dari Citaim itu, cuma modal handphone, lampu senter. Jadi sengaja dimatiin lampu atas gue. Kamarnya emang gak punya lampu, di kamar emang gelap total. Gue masuk, orang pintar tuh ya pegang-pegang, bisa dibilang ubinnya ya, ubin di atasnya gitu. Pegang ubin, dia bilang katanya di atas rumah gue ada yang bener gitu katanya. Makanya mereka bikin rame. Kalau gue bilangnya lagi ya, ruangan apapun 3 hari yang sudah tidak ditempati pasti sudah diisi sama Iya, mereka. pasti kalau kayak gitu. Terus kepercayaan gue kan gitu. Awalnya sumpah gue tuh nggak terlalu percaya sama hal mistis ya. Terus akhirnya gue naik ke atas, dia baca-baca, dia sampai nyuruh gue yang kayak nyuruh agak galak kayak gitu kayak baca-baca juga gitu, baca-baca. Oh, ayat suci gitu kan, ayat suci. Oh ya deh, gue baca apa yang gue bisa, gue baca. Emang real gerah, berat iya, pokoknya udah nggak karawan, nggak kayak kita nih kan gitu, hidup biasa gitu. Beda langsung jadi pas Betul, hawanya beda banget. Terus akhirnya di situ dia langsung nyuruh turun ke bawah. Dia nyuruh, akhirnya dia ngobrol sama nyokap dia untuk kayak bilang ini loh, jangan, ini tuh ada yang dipindah di atas kan dia gitu. Entah gue nggak ngerti ya, mungkin kalau gue mikir keris, entah ya pokoknya barang-barang yang betul bukan kan, itu peninggalan almarhum nenek gue sama kakek gue gitu, rumah itu. Dari situ gue yang gue diam, gue udah agak-agak yang percaya nih gitu, agak-agak percaya sama hal mistis. Abang gue dikasih air, dan doain sama dia. Itu ditempelin di betis belakang, kemungkinannya buat aku. Itu ditempelin. Ini beneran, ini dilihat sama semua orang. Abang gue kepanasan jerit-jerit. Kalau gue tetap beneran sih, gue tetap kekeh yang kayak gini nih. Apaan sih? Iya. Gitu. Gue tetap yang kayak gitu beneran. Gue tuh masih yang belum percaya kan total. Tapi itu disaksiin. Nah, posisinya Ustadz juga tetap dipencet itu nggak yang kencang, begini doang nih. Abang gue jerit-jerit kencang banget, jerit-jeritnya kencang parah. Gue yang ini percaya nggak percaya nih gitu. Posisi di depan gerbang gue ada teman gue punya bawa bokapnya di situ. Bisa juga orang bisa. Akhirnya gue tuh nggak mau peduli sama hal yang di dalam. Gue keluar, gue berlima di depan gerbang gue. Ngobrol kenapa tak gitu. Dia tuh nggak tahu, katanya di atas ada yang ganggu. Abang gue didorong gini. Bokapnya senyum aja. Bokap teman gue senyum aja. Terus kita lagi ngobrolin 5 orang nih. Ini bukan satu dua orang yang ngalamin, langsung 5 orang. Kita diem, termasuk gue. Terus tiba-tiba, jadi di depan gerbang gue ada pohon mangga. Itu langsung gini, narik napas. Kita semua berlima melati. Benar-benar bau melati.
gue yang nggak percaya aja jadi percaya anjing. Maksud gue kayak ih tai gitu. Setelah lu jadi Iya, ih anjing iya belum mati. Kita nggak ada yang pakai ada sih yang pakai minyak wangi Iya. melati gitu ya. Iya. Itu tiba-tiba datang. Dan kalau kata dari temennya bokap gua sama lagi uncang-uncang kaki tapi putih. Tante K-nya warnanya putih. beda ya. Iya, beda dia gitu. Dari situ udah akhirnya bubarkan semua warga termasuk RT gua. Itu genting banget. Sumpah bre, gila. Anjing gua sampai kayak anjing terjadi hal sama keluarga gua sendiri Iya. gitu kan. Dari situ abang gua diganggu terus. Setelah itu Dari ya abang gue kan kayak gitu kan katanya ya, gue cari tahu juga mengganggu hal pikiran, Bener bisa banget. menghancur jati diri gitu ya kan. Dan terjadi, sumpah abang gue gila, ngajinya itu pinter banget tapi tetap masih keganggu gitu loh. ngerti. Dan dari situ gue punya masa lalu lah, indigo. Lu sendiri yang ngalamin. Enggak, buat di rumah ini Oh. lagi. Jadi gue kayak punya masa lalu gue tuh tiba-tiba kayak ngomong, Mantan ya? iya bisa dibilang mantan Oh. gue tuh indigo. Dia tiba-tiba yang ngomong sendiri ngerti Iya. gak? Gue main apa ya? Gue main kartu bukan Uno, TOD, Truth or Dare. Iya. Dia ngeliat ke atas. Guanya yang kayak lu ngapain sih gitu. Dia ngeliat ke atas. Jadi kayak dia ngelari, dia ngeliat gitu. Terus saya kayaknya dia yang seneng sama abang deh. Jadi tuh ada yang seneng sama abang gua. Posisi oke. Yaudah deh, kalau emang lo bisa gitu, lo bisa masukin mereka atau lo bisa ngeluarin mereka, coba gitu. Gue minta tolong nih sama lo. Dan kejadian. Jadi sosok yang suka sama abang gue itu anak kecil, cewek, namanya Melanie. Namanya Melanie. Oke. Terus jadi posisi kan abang gue sender di tembok. Mantan gue mantan gue di samping gue. Tiba-tiba yang dengan anak kecil, gimana sih anak kecil umur 7 tahun 6 tahun Manja ya? manja. Dia langsung nyamperin abang gue. Terus langsung di pundak abang gue langsung digini senderan. Terus dia kayak suka gitu, kayak suka sama abang gue. Terus gue yang tetap gini, ini beneran apa enggak sih gitu, ini beneran apa enggak sih. Itu beneran, namanya Melanie. Kalau dia bilang ternyata dia lagi nyari tempat buat pelarian, ternyata itu dia bekas almarhum bokap gua. Oke, jadi kayak dia tuh lagi nyari tuan ya. Iya, nyari tuan kayak gitu. Jadi pas almarhum bokap gua meninggal, dia kebingungan mau kemana. Larinya ke abang gua. Kayak gitu. Cewek anak kecil. Ya. Posisi mantan gua dimasukin gitu. Mantan gua katanya kalau orang indigo ya gua nggak tahu ya. Itu bisa kemana-mana arwahnya bisa kemana-mana, bisa kayak bisa jalan-jalan lah di sekeliling rumah gue gitu ya. Nah tuh anak kecil agak yang panik yang di dalam diri mantan gue kayak itu si kakak ini mau ke dapur tuh gitu, terus ada yang halangin gitu, tapi enggak nih, ini kakaknya udah keluar lagi, kakaknya mau ke atas, kayak sempat ditangkap sama yang di atas. Itu ininya mungkin jati diri mantan gue ya gitu ya, sempet ditangkap. Kakak ini mau turun nggak bisa tuh, nggak dibolehin sama yang di atas gitu. Tuh anak kecil yang ngadu. Terus gue yang kayak ih gila juga kalau misalkan nggak balik lagi ya kan, maksudnya arwahnya balik lagi ke betul ya kan. Gue bilang nggak lucu nih, gue bilang ya udah lu, gue yang agak emosional, kayak udah lu cabut, gue bilang gitu. Enggak, aku suka sama orang ini, sama abang gue tuh agak di pundaknya, terus agak dipeluk begini. Aku tuh suka sama abang ini gitu. Terus gue gini, ini orang udah nggak boleh diganggu, gue bilang kayak gitu. Gue agak ngelawan kayak gitu. Nyokap gue, kakak gue baca sambil videoin. Kakak gue sempat videoin nyokap buka Al-Quran sambil baca-baca, apapun yang ada di Al-Quran dibaca sama nyokap gue, dalam hal kayak biar sekeluarga itu ada perlindungan. Tapi tetap di situ gue tuh yang kakak kayak
apaan Enggak. sih gitu Iya, ya. tetap gue karena sumpah gue tuh 50-50, gue percaya sama nggak percaya kayak gitu. Dan hal kayak gitu dengan seketika mantan gue masuk lagi mungkin ke tubuhnya ya. Sadar lah. Sadar, Mm-mm. betul sadar. Pas sadar terus langsung kayak maaf ya bang gitu, maaf ya bang kayak gitu langsung deh. Terus gue yang oke, gue simak dan ternyata itu benar. Sempet gue ngeremehin mereka yang di atas. Posisi di ruang tamu depan, nyokap gue sama kakak gue lagi kumpul. Gue mau masuk ke ruang tamu. Ini yang gue pernah alamin di rumah gue sendiri. Ini tuh beda-beda deh kayaknya, sumpah. Yang gue alamin apa? Gue digangguin suara macan. Itu cuma di pojok, cukup enggak gede, kecil suaranya. Terus gue langsung ke depan lagi kayak, mah, kak gitu. Dengar gak sih kalian, buat make sure aja gitu, mastiin kalau mereka dengar gak gitu. Kalau mereka dengar, berarti gue berarti mungkin suara siapa gitu. Tapi enggak, cuma gue doang sendiri yang dengar suara itu. Mantap sih. Kayak gitu doang. Terus dari situ abang gue tetap, pokoknya gue gak ngerti ya, mereka gangguin pikiran abang gue sampai abang gue tuh selalu digangguin sampai sekarang. Itu sebelum kakek gue meninggal. Sebelumnya ketika kakek gue sama nenek gue masih hidup, di rumah itu cuma gue, kakek gue sama nenek gue. Posisi keluarga gue lagi keluar, posisinya lagi hujan, nggak maghrib, itu sekitar jam 4:30 sore. Sebelum lah ya. Betul, sebelum kejadian itu ya. Gue posisi di kamar, terus gue dengar suara kakek gue ngomong, mah kenapa gitu. Oh nenek gue sempat keluar main gerimisan, maksudnya keluar terus kenain kepalanya sama gerimisan, terus masuk lagi duduk di ruang meja makan. Kakek gue nggak tahu kalau nenek gue kesurupan, tapi gue tahu kalau nenek gue lagi kesurupan. Posisi gue agak takut tuh, posisi hujan, mendung banget, gelap banget 4:30. Gue ngintip begini, kakek gue lagi peluk nenek gue, kayak mah kenapa sih gitu, ada apaan gitu. Namanya suami istri kan masih manggilnya mama gitu ya. Nenek gue, jadi meja makan itu di bawahnya lantai 2. Nenek gue dengan frontalnya nih, gue intip gue gini, nenek gue langsung nunjuk ke atas gini sambil menonton. Gue ngeliat terus gue langsung ya, ada apaan sih gitu, ada apaan sih anjing sama atas. Gue keluar, gue muter, gue ngeliat nenek gue dari sebelah kiri jadi gini, lagi dipelukin sama kakek gue, dipelukin. Terus nenek gue tiba-tiba gini, dia ke dapur nih. Jadi dapur gue tuh kayak bisa dilihat lah, masih bisa dilihat orang gitu ya dari kejauhan gitu ya, bisa dilihat. Gue ngintip nih, pelan-pelan jalan, gue intip gini doang, gini ngelongok. Dapur kelihatan tuh semua. Nenek gue lagi megang pisau, megang wortel. Ini hujan kayak Danur 3 Sunyaruri. Lagi motong gini, bunyinya kenceng banget motongnya. Bunyi pisau ketemu sama apa? Tatakan. Talenan lah. Dipotong. Oh, gue sempat manggil kayak, gue emang suka ngeledek kayak gue gini, gue gitu ya. Nenek gue langsung gini. Gue sebagai cucu nih demi Tuhan, sumpah anjing, gue langsung cabut ke depan. Gimana caranya? Kayak gue itu udah lama tuh, dari 4:30 kayak mau ketemu maghrib. Gue rasanya kayak pengen teriak aja, pengen minta tolong sama warga gue anjing. Gak lucu kan kalau mereka bisa ngelukain manusia. Iya benar. Itu udah megang pisau, gue digini loh. Anjing, gue langsung gila, nyali gue langsung di bawah kaki gue sendiri anjing, gila sumpah. Di situ langsung, nah posisinya ternyata pas gue cari tahu sama nyokap, nenek gue tuh mungkin karena orang dulu kali kita ya punya hal-hal yang kayak gituan. Jadi nenek gue kayak bisa naruh terus bisa ngelepas sendiri. Itu hal yang gue baru tahu dari nenek gue. Kayak gitu. Gue nggak tahu kenapa sama yang di atas itu selalu terjadi. Sempat gue pikir hanya di keluarga gue. Ini kejadian di warga gue sendiri. Kejadiannya di depan gerbang rumah gue
gue sendiri. Itu sore, bukan malam. Hmm. Itu warga langsung rame. Jadi ada yang ngeliat noni Belanda. Dia kepleset. Kepleset dari mana? Hujan juga enggak. Jatuh terus ini sempat memar. Jadi noni Belanda itu pakaiannya, tapi dia pakai yang pakai gitu tuh. Gue nggak ngerti tuh, agak serem gitu ya mungkin ya. gitu ya. Mungkin serem parah gitu ya. Dia jatuh di depan gerbang gua. Gua langsung rame rumah karena emang di depan rumah gue lampu gue matiin karena mungkin kena hujan juga suka error gitu lampu gue ya, jadi gue matiin gitu. Itu jatuh dan itu warga langsung rame di rumah gue yang kayak anjing, rumah gue kenapa sih gitu, Angker banget gitu. iya anjing. Maksud gue ya gue tetap percaya karena 3 hari ruangan apapun gak ditempatin pasti mereka ada. Ini 19 tahun, lebih dari 3 hari. 19 tahun. Itu sih yang bikin iseng banget. Dan malah jadi tempat mereka. Yang ngalamin bukan 1-2 orang, ini banyak banget. Tapi banyak orang Keluarga, emang. om gue termasuk, kakek nenek gue termasuk, warga juga termasuk. Sampai banyak banget. Jadi di depan rumah gue ada tembok, depan pagar gue ada tembok gitu ya. Setiap ustadz yang lewat situ, gue nggak ngerti itu ustadz bisa ngeliat atau enggak ya. Besokannya laporan sama gue, jadi di atas tembok gue tuh dia nguncang-nguncang kaki. Terus Ya gue ampun. tetap, iya, maksud gue tiap pulang kan pulang ke rumah malam, tengah malam. Gue yang kayak tetap beraniin lah, karena gue pikir ini rumah gue. Gue tetap kayak gitu, tetap ini rumah gue gitu. Mau nggak mau ya, lo mau tunjukin. Kalau gue gini, lo mau tunjukin ke gue, lo mau makan gue sekalian, tapi jangan disisain. Tapi kalau lo sisain gue, ya gue bisa makan balik. Kalau bahasa gitu ya, makan baliknya mungkin pakai suci udah itu doang gitu ya. Cuma kalau lo mau nongolin sekalian dah gitu. Jangan nanggung. Bener. Kayak gitu sih di rumah gue. Jadi setelah pengalaman dari gue kecil sampai gede kayak sekarang gitu, itu berdampak banget buat keluarga gue. Gue percaya kayak hal mereka emang merusak ya suatu hubungan keluarga deh. Jadi itu ya bang. Ya. Kalau menurut gue tuh kayak jadinya itu adalah hal yang benar-benar kayak ya kalau emang satu lingkungan sih jatuhnya satu lingkungan ya bang ya. Betul. Satu lingkungan itu ngalamin, jadinya benar-benar ngeganggu banget sebenarnya tuh. Iya benar, seandainya. parah. Oleh ada lagi nggak yang mau di itu? Iya, kalau lu sendiri itu ada trauma nggak sih sampai sekarang gitu? Kalau untuk gue sih untuk ini lulu gue itu gue, tapi gue tetap percaya mereka ada di atas. Itu jadi hal yang bikin gue percaya. Tapi kalau untuk lu mau ganggu gue, ya silakan gitu. Cuman gue kan gue nggak ganggu lu jangan ganggu gue gitu doang. Oh kayak gitu jadi. Kayak gitu doang. Sorry, gue mau nanya lagi. Kan dia berapa 19 tahun ya? 19 tahun, nanti kalendernya gue fotoin. Oh ya boleh. Dan gue videoin juga ruangan di atas itu gila boleh. banget. Sama. cakep. 19 tahun nggak diisi dan benar-benar kayak blong aja gitu ya, kosong, dan ngalamin hal-hal yang mistis kayak gitu. Iya. Dari keluarga lo ada nggak sih yang kayak benar-benar ngalamin kayak yang benar-benar dialamin sendiri gitu, bukan dari cuman kan kalau tadi kan yang lu ceritain itu sekeluarga ya, dan ada nggak sih keluarga lo yang kayak ngalamin sendiri gitu, yang kayak entah dia ngeliat atau dia kesurupan atau yang lain-lain gitu? Untuk kayak gitu sih belum, cuman bener-bener sampai pokoknya abang gue aja sih. Oh jadi kayak cuman abang doang? Mau ke kamar mandi, mau kemanapun itu Pasti dia abang. nongolin, dia sampai kayak mau ngejar dianya ya. Tuh abang gue tuh sampai yang ketakutan. Jadi benar-benar abang doang, toh Iya. abang lo Iya. yang diincar di sini. Nyokap pernah lagi mandi dipanggil namanya dia. Ya mau nggak mau nyokap buru-buru ya pakai handuk mungkin keluar doang, ya nggak ada orang. Nggak ada orang yang manggil. Kan kalau dari secara agama kita Islam, assalamualaikum sampai 3 kali gitu, nggak boleh dijawab. Pokoknya gitu, pokoknya itu nggak boleh dijawab karena itu masih bisa, itu mereka bukan manusia. Dan itu real. Dipikirin nyokap gua itu adeknya nyokap gua, adeknya nenek.
buka pintu, maksudnya pakai handuk gitu nyokap gua. Itu nggak ada yang manggil ternyata, nggak ada orangnya. Gila sih, gila. Parah ya. Terus satu lagi gue mau nanya sih, anak yang itu coba mantan ya, sorry masa lalu. Ya sebetulnya mantan ya. Dan dia indigo ya. Iya, di Indigo. Tapi itu dia datang ke rumah lu cuman atau mungkin pas lagi lu ajak atau abis setelah dia yang dialamin itu ada nggak sih yang kayak kasih saran atau kayak tak kayaknya nih mungkin atau kayak tak nih abang lu harusnya kayak digini ini atau kayak harus diproses nih abang lu atau enggak kayak harus diruqyah atau kayak lain-lain gitu, ada nggak sih? Atau dari orang lain lah yang ada di sekitar? Banyak, hampir semua ya, dari yang orang pintar staff sampai mantan gua gitu. Dia mereka nyaranin tuh kayak gua benerin di atas, ya gua ngajiin kayak syukuran mungkin itu mereka cabut karena itu bukan kerajaan mereka, itu buat tempat pestanya mereka doang. Oh iya gue inget, jadi kayak rumah yang di samping rumah lu itu adalah kerajaannya dan Jadi dia di sampingnya itu pestanya itu itu rumah lu dan dijadiin betul. tempat pesta. Oh gitu ya. Dan lu nggak ngelakuin itu atau kayak Ya nyokap sering mungkin pakai sound. Abang gua sampai ngaji di ruang tamu, nyokap nyalain sound pakai dengar lagu, dengar kajian apa iya ngaji gitu ya. itu selalu. Oh. Tapi menurut gua ya mungkin nggak tahu ya bisa atau enggak ya, tetap aja itu tempat di atas menurut gua harus yang benar-benar dibenerin. Bener. Iya sih benar banget yang kata bang Tata emang benar. Dan menurut gue ya, maaf nih bang, saran aja ya, itu kayaknya emang tempat itu harus kayak lu rapihin, lu bersihin. Bener banget. Jadi seenggaknya ada lampu lah kalau emang bener-bener sepi atau itu emang bener nggak ditempatin, kalian lu tuh seenggaknya harus naruh lampu. Menurut gue ya, menurut gue cuma biar jadi kayak yang penunggu itu tahu kalau ya di sini tuh ada orang, kita tuh manusia yang nempatin tempat ini. Kalau menurut gue kayak gitu. Dan lu sendiri kenapa nggak mau tidur di atas? Karena udah kayak nggak layak untuk di tempat tidur ini. Bukan gua dibilang takut, jendela di atas tuh banyak yang pecah. Di sih kayak udah hancur, bangunan hancur di atas. Benar-benar harus direnov berarti. Bener, ya. harus benar-benar direnov. Ya jelas 19 tahun lah. Iya, baru banget. Rumah siapapun kalau emang gak ditempatin pasti bakalan hancur kalau 19 tahun. Ya, mungkin sih ada yang mau ditanya lagi. Udah segitu aja sih. Oke, jadi menurut gue ya, saran gue lagi nih, emang satu keluarga situ berarti emang harus kayak ngelengkapin satu sama lain, ngingetin satu sama lain biar si yang ada di penunggu lah ya, penunggu ya, si entah itu Mr. K atau orang hitam itu yang ada di situ, biar dia tuh kayak tahu kalau keberadaan manusia itu ada di situ. Gitu. Benar. Mungkin itu aja kali ya. Iya. Jujur ini pengalaman lagi nih ya kan, pengalaman lagi yang bisa Setelah kita yang catat. kemarin-kemarin ini bener-bener ini sih. Yang dialami sama Mas Okta ya. Iya. Tinggal sama mereka gitu. Iya, bener. Tinggal sama mereka. Tinggal sama mereka gitu. Jadi secara nggak langsung kalian berdampingan dan nggak ngeliat satu sama lain, tapi Iya. tinggal satu atap. Satu atap sama mereka. Dan gue sih kalau jadi lu ya, otomatis Gua nggak nyaman sih. Iya, gue nggak bakal nyaman. Iya, sama gue Itu juga. beneran langsung aja. Ya kalian bayangin aja gitu, kalian ya bayangin coba. Kalau si hantunya itu bener-bener kayak, ya udah kayak, Udah nampakin dia kayak, gitu. oh dia gitu ya kan. Oh ini nih si Okta lagi main, dia ada di atas gitu dan kita nggak sadar walaupun dia benar-benar ada di atas gitu. Sekian ya ya. Iya. Gua ngucapin bener-bener makasih banget Makasih nih buat banget. Mas Okta yang udah mau Hati. datang ke sini dan tetap lanjutin ke karir lo. Gue tahu karena lo tuh pemusik banget ya kan, biar lo panjang terus jenjang karir lo biar naik. Amin. Dan lu juga bisa share video ini atau nggak lu ngasih tahu ke temen lu yang punya pengalaman, bisa bagi ke kita Iya. biar kita bisa makin fokus lagi ya. Cerita-cerita di sini. Betul. Makasih banget Mas Okta. Makasih. Terus dulu. Siap. Oke. Oke, mungkin itu aja lah yang kita Iya. bisa bahas dari ceritanya Mas Okta dan ada. Udah sekian dari gua, itu aja. Jangan lupa di subscribe, Benar. like, sama komen. Dan notifikasinya nyalain biar kalian tahu notifikasi Iya. dari 12 Malam Podcast. Sekian dari gua, Wicau.